Ini salah satu sudut Danau Singkara, pusat nelayan penangkap ikan bili. Nah, ini teluknya nama Teluk Sarojo. Kalau sore, sebagian dari nelayan ini pergi menebar jaring. Menebar jaring ini dilakukan sore, kemudian dibiarkan selama sekitar 12 jaman. Jadi nanti ini subuh lah mereka akan mengambil jaringnya kembali. Saat ini kita coba melihat bagaimana nelayan menebar jaring dengan perahu kecil ini. Perahu ini didesain sebenarnya untuk menangkap atau menebar jaring. Masing-masing wilayah di sekeliling danau ini memiliki kapling-kapling. Kapling orang Batu Taba ini berada di perbatasan perairan Sumpu dan perairan di seberangnya Malalo. Ini mereka atau Pak Edi ini akan menebar jaring kira-kira 2 km dari teluk tadi. Pak Edi berharap hari ini hari yang bagus untuk menebar jaring. Jaring Pak Edi memiliki panjang sekitar 900 meter. Nah, ini adalah buoy untuk jangkar. Ini penahan awal dari jaringnya akan Pak Edi tebar, biar jaringnya nggak lari kemana-mana ataupun kusut. Jaring ini dibungkus dengan kain sarung biar nggak kusut atau nyangkut di kayu perahu. Nah, ini dia titik awal dari rentangan jaring Pak Edi. Bagus enggak tuh? Itu yang bagus tuh yang ikannya. Nah, ketika merentang jaring, Pak Edi tidak memakai mesin lagi. Dengan teknik dayung tersendiri, Pak Edi mulai menggerakkan perahunya ke arah daratan. Jadi mulai dari tengah, kemudian direntang ke batas akhir dengan sumpu yang lebih ke darat. Rentang jaring ini sekitar 900 sampai 1 km, memiliki lebar ke bawah sekitar 4 meteran lah. Ukuran mata jala dari jaring Pak Edi ini mengkhususkan untuk menangkap ikan bili. Jadi ikan-ikan lain tak akan tertangkap oleh jaring ini. Mata jalanya pas seukuran tubuh ikan bili. Awalnya Pak Edi ini bukan nelayan loh. Dia sebenarnya petani biasa di daerah Solok sana. Sekitar 40 kilo lah dari tempat Pak Edi ini, arah ke kota Solok. Sejak 20 tahun yang lalu, Pak Edi merubah dirinya menjadi nelayan ikan bili.
Ini dia boy dari jaring Pak Edi. Pekerjaan ini dilakukan sore hari setelah sholat asar. Dalam waktu setengah jam, seluruh jaring Pak Edi sudah berada di posisi tangkap. Jadi ujung jaring ini dilekatkan pada jangkar. Tujuannya biar rentang jaringnya tidak berubah dan tidak kendur. Nah, inilah bentuk kearifan lokal lain dari para nelayan untuk bertahan hidup. Setelah menebar jaring pertama, Pak Edi mulai melakukan atau mencari jangkar kedua untuk menempatkan jaring keduanya. Nah, semuanya digerakkan oleh dayung biar nggak kusut dan juga nggak terlalu cepat. Nah, beberapa temannya juga memiliki jaring di sini, dan itu Pak Edi harus jaga supaya nggak saling berbelit. Nah, ini jangkar kedua untuk melepas jaring kedua. Setelah semua terpasang, Pak Edi kembali ke darat. Inilah kondisi terakhir dari Danau Singkarak saat ini. Cukup jernih, tapi juga banyak sampah. Ini akibat sampah yang tidak tersirkulasi. Ada 2 sungai utama yang masuk ke dalam danau ini. Sungai di daerah Sumani dan sungai di daerah Sumpu. Dua-duanya memasukkan sampah ke dalam ini. Nah, yang jadi masalah adalah sirkulasinya agak terganggu karena sungai yang keluar, yaitu Sungai Ombilin, itu hanya dibuka dalam waktu-waktu tertentu saja oleh PLN. Jadi tidak setiap waktu sampah-sampah ini terbuang. Kalau menurut pengalaman mereka, dulu sampah-sampah ini terbuang melalui Sungai Ombilin. Harapan mereka bisalah diatur keluarnya air dari Sungai Ombilin ini lagi oleh PLN, sehingga sirkulasi semakin baik dan perkembangan ikan bili tidak terganggu. Ini suasana pagi ketika jala atau jaring yang ditebar tadi sore akan diangkat. Mudah-mudahan adalah hasil dari usaha dari Pak Edi ini. Pengerjaannya persis seperti menebar jaring, cuman terbalik sekarang. Jadi yang tadinya jaringnya keluar perahu, sekarang masuk ke dalam perahu dengan harapan bersama ikan-ikan bili. Menurut pengalaman Pak Edi setelah 20 tahun jadi nelayan, ikan bili tangkapannya semakin tahun semakin berkurang. Nah, dugaan sementara mereka karena tidak bagusnya lagi sistem sirkulasi di danau ini. Sistem sirkulasi ini membuat tumpukan atau endapan di dasar danau
yang kadang membahayakan kehidupan ikan bili. Ketika airnya bergolak karena badai, ini akan membuat racun-racun yang mengendap itu naik ke atas. Makanya dalam waktu tertentu banyak ikan bili mengapung mati keracunan. Mudah-mudahanlah satu saat nanti ada solusi bersama antara nelayan, PLN, petani keramba duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pelestarian ikan bili ini. Itu sangat sangat cemas sekali, Pak. Soalnya dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kami sebagai nelayan jaring bili, bukit bili, itu pendapatan sehari-hari makin menurun, Pak. Biasanya dapat berkilo-kilo, sekarang cuman on-on. Nah, kecemasan itu, biaya semakin besar, pendapatan makin kecil. Apa harusnya yang dilakukan untuk pelestarian bili Singkarak? Ya, jalan satu-satunya ya kita sama-sama menjaga penangkapan tentang ikan ini, seperti waring, puke, itu tuh menurut standar pemerintah gitu. Standar pemerintah, insya Allah itu akan kembali lagi seperti biasa. Tapi yang jadi ini, Pak, dari beberapa tahun ke sini air danau cepat keruh gitu. Di teman-teman sama nelayan, ya ada juga yang orang ahlinya, itu pengendapan lumpur lunau cara awaknya itu sudah tebal di bawah dasar danau. Jadi diguncang sama angin badai, udah keruh. 3 hari diguncang udah menimbulkan itu yang dinamakan bangai gitu. Ikan itu pada mabuk dan mati. Jadi karena pertukaran air danau ini sungai labil tidak. Itu sirkulasi itu kenapa sih, Pak? Jadi ndak jalan lah ya. Kalau dulu, Pak, sirkulasinya dulu air di pembuangan Ombilin. Pembuangan Ombilin itu bebas. Jadi sampah semacam itu udah hanyut kayaknya. Sekarang nggak bisa lagi, Pak. Sekarang udah debit air itu udah ditahan oleh PT PLN gitu, Pak. Jadi sudah tidak bisa sampah atau lunau atau lumpur itu hanyut seperti biasa ke batang bilin. Cuman di kulit air aja di atas, sampai di bawah. Sementara di PLTA itu debit airnya sudah dibatas. Sekian gitu, sekian. Itulah yang menyebabkan lumpur mengendap di danau ini.